Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال أيضا yassiru wa la tu'assiru basyiru wa la tunaffiru. Al-ayat sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin 'aliyyin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Terlepas dari apapun bentuk nikmat itu, maka nikmat Allah tentunya kita akan kesulitan untuk melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Terutama ketika kita membahas nikmat berupa iman dan Islam. Sangat berat bagi kita untuk melaksanakan ibadah sehari-hari. Bahkan sekedar sholat Jum'ah akan terasa berat andai kata nikmat iman, nikmat Islam itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Sedekat apapun tempat ibadah yang akan kita tuju ketika nikmat iman itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa malas itu akan mendahului kita sehingga kita benar-benar berat untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat kebaikan, terutama ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita syukuri nikmat-nikmat itu dengan cara kita berusaha mengupgrade senantiasa keimanan kita, agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terjaga. Dengan harapan ketika kita menjaga ketakwaan kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sesuai dengan firman Allah, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah. Berusahalah untuk menjaga ketakwaan kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang artinya ketika kita mampu menjadi orang yang bersyukur, maka insya Allah ketakwaan kita benar-benar terjaga. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kelak kita yang hadir pada siang hari ini, teman-teman kita, saudara kita yang melaksanakan ibadah sholat Jumat sama seperti kita siang hari ini adalah umat Muhammad yang telah ketika kembali kepada Allah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Berakhirlah saya siang hari ini sedikit kami akan menyampaikan
ada beberapa hal yang selama ini kita laksanakan, yang selama ini menjadi paradigma kita ketika beribadah kepada Allah, beragama kepada Allah. Mungkin tidak 100% salah, tapi harus dibetulkan paradigma itu. Ada orang yang puluhan tahun beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mampu menikmati ibadahnya. Dia sholat 10 tahun, 20 tahun, tapi dia tidak pernah menikmati apa itu mana sujud. Dia tidak pernah mengerti bagaimana nikmatnya ketika bertakbir Allahu Akbar. Seakan-akan sholatnya itu ia jadikan hanya sekedar sebuah ritualitas semata, sehingga tidak akan membawa dampak apapun terhadap batinnya, terhadap dirinya. Apalagi kalau misalnya disambungkan dengan jurus surga pada siang hari ini. Jangankan berburu kita ini bahagia ketika sholat, maka ada orang di antara kita yang ketika melakukan sholat menjadi begitu berat. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya sholat adalah beban yang dia harus tanggung seumur hidupnya. Apalagi berkenaan dengan ibadah sedekah. Orang-orang seperti ini ketika paradigmanya salah, maka apa? Sedekah mengurangi hartanya, sehingga ia berlaku mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan infaknya. Kenapa? Salah dengan paradigma ketika dia beribadah. Hadirin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Bahkan sampai ada orang yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merta dia mudah meninggalkan ibadah itu. Kenapa? Karena dia melihat ada temannya, teman sejawatnya, teman sekantornya yang dia tidak ibadah, serta merta dia diberikan oleh Allah nikmat yang lebih daripada orang yang beribadah. Sambil dia mengatakan, ada tetangga saya yang dia beribadah seumur-umur, ternyata dia tetap menjadi seorang tukang becak yang menghasilkannya 50.000. Tapi ada teman saya yang dia tidak sholat, yang dia tidak perlu pergi haji, tidak perlu umrah, tidak perlu bersedekah, tapi dia hari ini sampai detik ini dia penghasilannya sampai ratusan juta. Paradigma yang salah inilah yang mari kita luruskan agar kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan rasa yang namanya bahagia ketika ibadah, ketika beragama, senang ketika kita sholat, senang ketika kita bersedekah, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadirin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka yang perlu kita garis bawahi, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah mahdoh contohnya ketika kita sholat, ketika kita bersedekah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita ibadah-ibadah yang lainnya, maka yang harus kita perbaiki, kita benahi adalah paradigma bahwasanya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bertujuan semata-mata untuk dunia. Artinya tolak ukur kita ketika kita beribadah kepada Allah, sholat kita bukan berarti ketika kita sholat maka serta-merta kita kaya. Ketika kita sholatnya bagus serta-merta maka ekonomi kita tertata. Ketika kita sedekahnya banyak, maka serta-merta kita akan dikeluarkan oleh Allah dan menjadi orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Maka mari kita coba melihat Rasulullah SAW menjadi pribadi yang contohnya sempurna. Di satu sisi ketika Rasulullah tidak bisa makan, karena dia harus berhemat. Kenapa? Karena ekonominya dianggap kekurangan. Tapi sisi yang lainnya bisa bersamaan, Rasulullah mampu memberikan makan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat utama seperti Abu Hurairah. Beberapa sahabat ketika membutuhkan makan, Rasulullah mampu memberikan makan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Yang kedua, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kalau ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita adalah sebuah dunia semata, maka coba kita tengok menantu Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib. Seorang Ali bin Abi Thalib itu luar biasa, terkenal kekhusyuan ibadah sholatnya, sampai jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Oleh karena dia ukur seluruh sahabat Rasulullah untuk dia ukur kekhusyuan sholatnya, maka Sayyidina Ali orang yang paling khusyuk sholatnya. Tapi kalau kita lihat itu bukan
hari apakah Ali seorang yang kaya raya? Demi Allah, Ali bin Abi Thalib sering juga makan sehari-harinya. Demi Allah, pakaian yang dipakai Sayyidina Ali adalah pakaian yang banyak tambalannya. Akan tetapi dia menjadi sahabat utama. Kenapa? Dia tidak pernah menjadikan tolak ukur dunia sebagai ukuran ibadahnya. Padahal anda kata berpikir kita, kalau dia minta kepada Rasulullah, sang mertua, sahabat utamanya yang Nabi kita, anda kata dia minta kepada Rasul, wahai Nabi tolong doakan aku agar menjadi kaya raya, supaya aku tidak kekurangan harta. Demi Allah sangat beramat bisa. Akan tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena tolak ukur yang menjadi paradigma seorang Ali bin Abi Thalib adalah kenikmatan ketika dia sholat dan dia khusyuk. Sehingga ketika dia bersujud membaca subhanallah wa bihamdi, maka dia mampu menerjemahkan, mengartikan bahwasanya segala sesuatu itu kalau berhubungan dengan Allah, maka Allah Maha Suci dari segala apapun kekurangan dan kesalahan. Rabbana bihamdi, yakin betul ketika bersujud Sayyidina Ali itu meyakini Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha sempurna. Siapa? Tidak perlu mencari kesempurnaan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bilal bin Rabah, seorang Bilal budak, apakah dia menjadikan ibadah sholatnya menjadi muadzin utama di zaman Rasulullah? Apakah dia minta mereka yang tidak? Kenapa? Karena dia sudah cukup dengan hanya dia mendawamkan wudhu dan sholat 2 rakaat, maka apa? Cukup dengan amalan itu, maka Rasulullah mendengar terompak kaki dari Bilal bin Rabah sudah ada di surga. Artinya apa jamaah sekalian? Paradigma ketika kita menjadikan tolak ukur ibadah kita kepada Allah agar kita senang, agar kita bahagia beribadah, maka apa? Tolak ukurnya bukan dunia semata. Kalau kita melihat ada orang kafir yang kaya raya ketika dia tidak beribadah, ketika dia tidak sholat, tidak baca Al-Quran, maka ingatlah Allah pernah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai orang beriman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan pernah engkau ghirah, jangan pernah engkau terpedaya, jangan pernah engkau berkeinginan sama seperti orang kafir itu yang dia dengan bebasnya mencari kekayaan dan Allah kasih kekayaan di dunia itu kepada siapa? Orang yang kafir. Artinya apa? Artinya tolak ukur setiap ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita bukan terletak pada apakah kita kaya atau tidak. Sehingga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ketika para ulama kita sudah benar bahwasanya ibadah kita, sholat kita adalah ketika kita mirrajul mu'minin, ketika kita bertanya Allah dengan seorang hamba, ketika bertakbir Allahu Akbar, maka apa? Hati kita sudah menjadi tenang, bahagia, senang ketika apa? Ketika baca Allahu Akbar, maka seluruh apapun urusan kita, apa yang ada di dalam kita menjadi kecil ketika apa? Disambungkan dengan Allahu Akbar. Itulah kebahagiaan utama. Bagi seorang mukmin, seorang muslimat, mukminat, ketika dia bersujud maka cukuplah dia ketika dia mampu meneteskan air mata, dan itu menjadi titik kebahagiaan dibandingkan dia menjadi orang yang kaya raya seperti orang kafir. Kenapa? Allah mengingatkan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un," kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, maka di tafsir ini ketika kita baca di beberapa tafsir, Ibnu Katsir disebutkan, di Al-Muyassar disebutkan, di tafsir yang lainnya, bahwasanya apa? Bifadlillah ini adalah sebuah bentuk karunia keimanan dan keislaman. Wa birahmati, dan dengan didampingi kemampuan beribadah secara khusyuk kepada Allah, secara benar kepada Allah, falyafrahu, maka dengan sebab 2 hal itu maka bergembira, bersenang-senanglah engkau. Huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya iman kita, Islam kita, sholat kita, bacaan Quran kita, kata Allah Subhanahu wa taala, huwa khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan selama ini. Artinya berapapun harta orang kafir tidak akan mampu menjadikan diri kita menjadi kecewa terhadap sholat kita karena kita menjadi orang miskin. Bukan
menjadi orang yang kaya raya. Kenapa? Tolak ukur, kembalilah kita ukur sholat kita, bacaan Quran kita, ibadah kita adalah ketika kita mampu menjadikan nikmat iman, nikmat Islam, kita mampu beribadah karena rahmat Allah itulah menjadi kesenangan atau kebahagiaan hidup kita. Yang kedua, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain apapun yang menjadi kewajiban kita beribadah, berupa ibadah, sholat kita menjadi sesuatu hal yang mudah, menjadi suatu hal yang tidak pernah menjadikan berat beban kepada kita. Siapa Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, mudahkan setiap urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la tu'assiru, jangan pernah engkau mempersulitnya. Maka mana kita berpikir apa yang menjadikan kita sulit, menjadikan kita tidak mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, hukum asal sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah itu sudah diartikan bahasanya setiap kita diberikan kewajiban oleh Allah mengerjakan sholat secara berjamaah, tapi kifayah. Ketika sudah ada yang menjalankan, maka apa? Gugurlah kewajiban itu. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh umat Islam yang lainnya. Artinya apa? Allah Maha tahu kita ini kadang sibuk terhadap dunia kita. Allah itu tahu terhadap urusan kita, terhadap sosial kita, yang katanya misalnya kita melakukan kegiatan yang lainnya. Allah tidak memaksakan dengan fardu ain, tapi fardu kifayah. Siapa? Seorang yang bekerja dan dia harus melakukan pekerjaan dan dia tidak mampu melakukan sholat jamaah, maka apa? Maka diperbolehkan tidak sholat jamaah. Artinya dia diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu fardu, tapi fardu kifayah. Contoh kecil. Ketika kita sakit dan kita tidak bisa berdiri, maka pilihannya tetap harus sholat, tapi kita tidak harus berdiri, kita bisa duduk. Ketika tidak bisa duduk, maka kita harus melakukannya, tetap sholat, tapi dengan cara kita berbaring. Artinya, yassiru wa la tu'assiru, jangan pernah mempersulit diri kita. Ketika kita di perjalanan, kita diperbolehkan berusaha dengan cara apa? Dengan kita menjamak atau mengkosor sholat kita. Itulah Islam, begitu mudah. Lantas bagaimana mungkin kita merasa sulit dalam beragama kita? Contoh lagi ketika kita berinfak, bersedekah. Di dalam Al-Quran juga pernah mengatakan seluruh harta kita berikan kepada agama kita. Kata-katanya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian kecil, bukan sebagian besar. Kenapa? Allah tahu kita ini pelit. Allah itu tahu kita ini emang dunia kita. Siapa? Allah perintahkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian kecil yang diberikan kepada agama, bukan semuanya. Membaca Al-Quran, bagi kita yang sudah kuat, tetap kita diperintahkan untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi semampu kita, wattaqullaha mastata'tum, belajar kamu membaca Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Tidak harus sesempurna qari. Itulah Islam. Artinya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tidak ada satu pun ibadah yang dikerjakan oleh Allah kepada manusia kecuali ibadah itu menyenangkan, kecuali ibadah itu membahagiakan kita. Kenapa? Karena bisa disetel sesuai dengan kondisi kita. Makanya zaman sekarang ini akan oleh Allah, basyiru wa la tunaffiru, bahagiakanlah, gembirakanlah umat Muhammad dengan ibadah-ibadahnya. Jangan pernah engkau takut-takuti. Maka ada seorang ustaz mengatakan, buat apa sholat kalau tidak khusyuk? Buat apa membaca Al-Quran kalau tidak fasih? Maka pemahaman ini harus ditepis. Kenapa? Karena ketika di zaman Rasulullah, ketika melakukan ibadah apapun itu dipermudah oleh Rasulullah SAW. Ini satu kisah, seorang tua dan dia ini menangis ketika dia ada di zaman Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah. Dan dia dikasih Allah umur panjang, mungkin sebagai contoh untuk kita. Dia hidup di zamannya tabi'in. Maka suatu ketika dia berangkat ke masjid, dia ketika hendak takbir Allahu Akbar, ternyata didapati ontanya, dia berlari. Sehingga dia harus keluar dari barisan sholat dan dia mengejar ontanya. Begitu onta sudah bisa didapatkan, maka apa? Ditambahkan kembali dan dia harus ketinggalan sholatnya. Maka para tabi'in ini ramai di situ. Coba lihat seorang tua itu, sudah tua, tapi dia masih duniawi semata yang dipikir. Sama dia mau meninggalkan sholat hanya gara-gara mengejar ontanya. Apa yang dikatakan oleh seorang tua ini? Menangis dia, Pak. Menangis terkejut dia
mengatakan, dulu ketika saya di zaman Rasulullah tidak pernah mendapati kesulitan dalam beragama. Kalau ketika sholat di sekitar jamaah kita kira Allah Akbar, masih ada orang yang bekerja di ladang, masih ada orang yang menjara ondanya. Tidak mendapatkan suatu kesulitan, tapi hari ini zaman tabi'in, karena saya mengejar onta saja, selalu dijadikan orang yang tersangka dan bersalah. Artinya jamaah sekalian diakui oleh Allah. Ketika kita beribadah, cobalah kita berpikir kembali bahwa tidak ada satupun ibadah yang dibebankan kepada kita kecuali itu membahagiakan dan menyenangkan, memudahkan bagi kita. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah kecuali kita pasti mampu untuk melaksanakannya. Mau kita berhaji, bagi siapa yang mampu, bukan semuanya. Mau berumrah bagi siapa yang punya kemampuan secara fisik, secara finansial, tidak semuanya harus. Itulah Islam. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita membahas beribadah dengan senang, dengan bahagia, coba kita lihat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita melakukan ibadah ini, yang mungkin tidak sempurna, salatnya sering tidak khusyuk, bacaan Qurannya tidak baik, sedekahnya masih kurang, mungkin ibadahnya masih banyak yang bolong-bolong. Apakah dia bisa masuk surga ketika kembali kepada Allah? Maka kita ingat dengan hadis Rasulullah, sesungguhnya kita ini ketika kembali kepada Allah yang dilihat adalah apa? Ketika di akhir hayat kita dan kita masih dalam kondisi membawa iman saja, maka kita dijamin masuk surga. Man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau siapa di akhir hayatnya dia membawa keimanan, masih tetap dia bersyahadat kepada Allah, dakhala jannah, masuk surga dia. Walaupun salatnya sering tidak khusyuk, walaupun mungkin insomnia sedikit, walaupun bacaan Qurannya belepotan, Allah Maha tahu kondisi kita. Itulah Islam. Bagaimana mungkin kita tidak beragama Islam, sedangkan Islam begitu mudah, begitu indah, begitu menyenangkan, begitu membahagiakan, tidak ada yang sulit di dalam Islam. Maka marilah kita rubah. Karena kita yang hari ini seakan-akan sulit beragama, maka demi Allah, Allah tidak akan pernah mempersulit hambanya. Rasulullah jawab, yassiru wa tu'assiru, basyiru wa tunaffiru. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kecakapan untuk mencerna agama kita agar kita merasa bahagia, merasa senang dengan ibadah-ibadah kita. Kenapa pada hakikatnya Allah tidak pernah membebankan, kecuali beban itu pasti mampu dilakukan oleh manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila kita akhiri khutbah pada siang hari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma qina dzunubana dzunubana wa dzunub abna'ina ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, Allah yang hidup dan telah meninggal dunia. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat
yang hidup yang telah meninggal dunia. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan hati kami hati yang benar ya Allah, agar mudah mendapatkan hidayah petunjuk-Mu ya Allah, agar kami senang menjalankan ibadah kami, agar kami bahagia dengan agama yang kami pelihara ini ya Allah, dan jadikanlah agama kami penyelamat kami dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.